Halo, Assalamualaikum semuanya. Di sini aku bakalan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Valentina dari kelas SI 22E dengan NIM 2022 Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Ibu Saliksipini MM. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang laporan observase pada UMKM Mochi Gemoy Sukabumi. Nah, jadi laporan ini tuh menyajikan hasil observasi pada UMKM Mochi Gemoy yang ada di Sukabumi sebagai bagian dari pendekatan design thinking yang observasi ini tuh merupakan tahap awal dalam proses inovasi yang berfokus pada pengumpulan informasi melalui observasi langsung untuk memahami kebiasaan, tantangan, dan kebutuhan pengguna secara mendalam. Nah, dengan menggunakan jadi di sini aku tuh observasi menggunakan metode shadowing, yaitu penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam produksi, pemasaran, dan permodalan. Tujuannya adalah menemukan solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mochi tradisional. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang masalah. Di sini tuh masalah yang dihadapi pada UMKM Mochi itu ada tantangan tentang produksi. Kenapa produksi? Karena proses produksi mochi memerlukan keterampilan khusus dan bahan baku berkualitas. Dan sering menjadi kendala bagi UMKM pada UMKM Mochi ini. Selanjutnya itu adalah keterbatasan penggunaan teknik pembuatan dan akses bahan baku yang berkualitas mengakibatkan produksinya tidak konsisten. Nah, selanjutnya itu ada hambatan pemasaran. Hambatan pemasaran itu banyak UMKM mochi ataupun mochi gemoy Sukabumi ini tuh belum memiliki strategi pemasaran yang jelas dan terarah, dan kurangnya pemahaman perilaku konsumen terhadap tren pasar membuat mereka kesulitan menjangkau target pasar yang tepat. Dan yang terakhir itu masalahnya yaitu masalah permodalan. Jadi, permodalan menjadi tantangan utama bagi UMKM Mochi. Yang pertama, kesulitan mendapatkan modal awal, yang kedua ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, dan kurangnya pengetahuan manajemen keuangan membebani keuangan usaha, karena ini tuh permasalahan-permasalahan awal. Dan yang UMKM Mochi ini, pemilik UMKM Mochi ini tuh baru pertama kali buat usaha dan masih kurangnya ilmu tentang kewirausahaan begitu. Nah, terus di situ ada definisi observasi atau enggak fase observasi. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, di sini kita harus tahu dulu apa itu fase observasi, yaitu tahap awal dalam proses inovasi dan desain yang berfokus pada pengumpulan informasi melalui observasi langsung. Tujuannya adalah memahami kebiasaan, tantangan, dan kebutuhan pengguna dengan cara lebih mendalam daripada sekedar bertanya kepada mereka. Terus, dalam konteks design thinking, fase observasi itu memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan berdasarkan bukti nyata dari pengguna, bukan hanya asumsi. Dengan demikian, solusi yang dikembangkan dapat lebih relevan dan berdampak lebih besar. Nah, adapun tujuan utama dari fase observasi adalah memahami pengguna secara mendalam, yaitu mengidentifikasi masalah nyata yang seperti tadi permasalahan yang disebutkan di awal, terus menghindari bias asumsi, terus mendapatkan wawasan untuk ideasi dan meningkatkan empati terhadap pengguna melalui observasi dan interaksi langsung. Jadi seperti itu untuk definisi atau pengertian tentang fase observasi dan juga tujuan daripada fase observasi ini. Nah, di sini saya mengambil metode shadowing. Nah, fase observasi itu ada tiga metode. Yang pertama itu ada shadowing, yang kedua ada eh,
apa tuh map pakai mapping kayak gitu, terus ada user journey. Nah di sini aku tuh pakai yang metode shadowing. Terus ada langkah-langkah untuk menggunakan metode shadowing itu. Yang pertama ada menentukan tujuan observasi dulu. Nah kita tuh memahami proses eh, jadi tujuan dari fase observasi itu untuk memahami proses produksi mochi, terus pemasaran produk dan permodalan bisnis secara mendalam melalui pengamatan langsung di lingkungannya. Terus yang kedua itu langkah selanjutnya itu ada memilih partisipan, yaitu menyeleksi pelaku UMKM Mochi Gemoy sebagai subjek penelitian untuk diamati dalam kegiatan sehari-hari mereka. Yang ketiga, ada melakukan observasi tanpa interferensi, yang berarti mengamati aktivitas partisipan tanpa mengganggu atau mempengaruhi perilaku alami mereka dalam menjalankan usaha, yang gitu ya. Terus, ada juga selanjutnya itu mencatat dan merekam temuan. Jadi, di sini saya mendokumentasikan semua observasi, interaksi, dan perilaku yang relevan dengan fokus penelitian. Yang terakhir itu ada analisis dan sintesis data. Jadi kita tuh mengolah data, observasi untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang pengembang UMKM. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tuh ada hasil dari penelitian kita. Eh, Hasil dari penelitian saya. Yang pertama kan tadi permasalahannya itu dari hambatan dalam produksi. Nah, kenapa itu tuh bisa terjadi dan ini hasil penelitian dari saya itu dari fase observasi. Yang pertama itu karena hambatan dalam produksi. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena yang pertama keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua ada peralatan tidak memadai, yang ketiga ada keterbatasan bahan baku. Nah, kenapa bisa keterbatasan sumber daya manusia? Karena mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang terampil dan UMKM Mochi ini tuh belum punya banyak karyawan, jadi masih di apa tuh masih sama pemiliknya sendiri, jadi belum punya karyawan seperti itu. Jadi keterbatasan sumber daya manusia. Terus yang kedua itu peralatan tidak memadai karena eh, untuk produksi mochi proses produksi mochi itu harus menggunakan peralatan yang mungkin cukup bagus gitu, tapi ini tuh karena yang produksi mochi itu menggunakan peralatan-peralatan yang seadanya gitu. Jadi mungkin bisa mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Dan juga UMKM mochi ini tuh masih menggunakan pengukusan manual dan juga masih menggunakan tangan sendiri, belum pakai alat bantu lainnya gitu. Yang terakhir itu ada keterbatasan bahan baku. Karena mochi itu butuh bahan-bahan yang berkualitas seperti tepung ketan dan isian-isiannya itu mempengaruhi konsistensi produk. Jadi harga bahan baku juga menjadi tantangan bagi si UMKM Mochi ini. Begitu untuk yang pertama. Yang kedua ada hambatan dalam pemasaran. Mungkin ini tuh yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan pemasaran. Jadi mengandalkan metode tradisional tanpa digital marketing. Sebenarnya si UMKM Mochi ini tuh udah mulai di online shop atau itu di GoFood atau di Shopee Food udah mulai branding juga di aplikasi sosial media seperti TikTok dan Instagram, mungkin kurang konsisten dan juga mungkin kurang menarik perhatian sehingga tidak dilirik banyak masyarakat gitu. Dan ada juga yang kedua persaingan yang ketat, dan sekarang tuh momennya banyak banget UMKM mochi yang bersaing sehingga persaingannya itu yang cukup ketat dan harus ide kreatifnya harus muncul-muncul lagi, inovasi produknya biar orang tuh lebih tertarik seperti itu. Terus ada juga branding yang lemah karena ini produk baru, karena ini brand baru, kalau karena ini UMKM baru, sehingga brandnya lemah dan gak bisa dikenal banyak orang. Jadi hanya orang-orang terdekat saja.
Dan yang yaitu banyak pelaku UMKM Mochi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi pemasaran modern. Jadi mereka mengandalkan metode pemasaran tradisional seperti penjualan langsung di pasar tanpa sebenarnya yang ini udah memanfaatkan platform digital, tapi kurang cukup baik untuk memanfaatkannya seperti itu. Selanjutnya ada hambatan dalam permodalan karena ini tuh usaha sendiri gitu ya. Jadi kurang cukup modal untuk bisa mengembangkan bisnisnya, yaitu akses terbatas ke pembiayaan. Jadi kesulitan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang tidak memadai. Terus ada keterbatasan modal untuk investasi. Jadi tidak cukup modal untuk berinvestasi dalam peralatan modern atau memperluas kapasitas produksi serta menghambat peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Yang terakhir itu adalah pengelolaan keuangan yang kurang baik. Jadi sistem pengelolaan keuangan yang tidak memadai menyebabkan kesulitan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional dan investasi. Nah, itu hasil dari penelitian saya terhadap UMKM Mochi dengan fase observasi yang menggunakan metode shadowing. Dan saya ambil kesimpulan dan rekomendasi ataupun saran. Itu ada kesimpulannya tentang hambatan utamanya itu tadi dari produksi, pemasaran, serta permodalan menjadi tantangan yang signifikan bagi keberlanjutan UMKM Mochi. Terus faktor penghambatannya itu tadi sumber daya manusia terbatas, peralatan tidak memadai, strategi pemasaran lemah, branding kurang, dan akses modal sulit. Nah, solusi potensialnya pelatih yang pertama ada pelatihan keterampilan, workshop pemasaran, dan akses ke alternatif pembiayaan yang dapat meningkatkan daya saing. Jadi, hasil penelitian ini atau hasil fase observasi ini menunjukkan bahwa UMKM Mochi menghadapi berbagai hambatan signifikan yang saling terkait, yaitu keterbatasan dalam produksi, pemasaran, dan permodalan, menciptakan siklus yang menghambat pertumbuhan. Rekomendasi meliputi pelatihan keterampilan bagi pekerja, peningkatan pengetahuan pemasaran melalui workshop, serta pencarian alternatif sumber pembiayaan seperti program pemerintah ataupun kerjasama dengan lembaga keuangan. Mungkin cukup sekian laporan fase observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.